Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan, Kampung Manecu akan mengadakan lomba-lomba untuk warganya. Tak hanya itu, Kampung Manecu juga akan mengikuti karnaval umum yang akan diikuti satu kecamatan. Menceritakan Joko, anak warga biasa, dan Jaki, anak Pak RW. Joko sekolah di SMA dan Jaki sekolah di MAN. Meskipun keduanya beda sekolah, namun keduanya adalah tetangga satu kampung. Rumah keduanya hanya beda satu gang saja. Dan malam ini diadakan perkumpulan pemuda kampung Manecu, tepatnya di rumah Ontong, anak Pak RT. Dan saat ini semua pemuda kampung sudah mulai datang. Namun tinggal satu orang yang belum datang, yaitu anak Pak RW. Siapa lagi kalau bukan Jaki? Ya, Joko tak heran. Itu karena anak Pak RW itu terkenal sombong dan enggan bergaul. Tong, udah kumpul semua belum? Tanya Untung, salah satu pemuda yang ikut dalam panitia yang kini sedang menyiapkan cemilan untuk rapat panitia. Biasa, si Jaki aja yang belum datang. Emangnya lo belum ngasih tahu dia tuh? Tanya Ontong. Udah tak kasih tahu juga undangannya. Tanyain aja sama Joko. Dan yang nerima bapaknya sendiri, Pak RW. Ah, langsung aja mulai. Gak usah peduliin dia. Mau dia datang kek, enggak kek. Terserah. Dasar anak songong. Makhluk antisosial. Ucap Joko, pemuda lain yang juga sama-sama kesal. Ya sudah, kita mulai saja acaranya. Di rumah Pak RW. Di rumah Pak RW sendiri, saat ini Pak RW sudah siap sedia di depan rumahnya, menunggu putranya pulang. Dan dengan membawa sapu di tangannya, Pak RW siap menghukum putranya jika sampai malam ini tetap tak menuruti perintahnya. Dan tak lama kemudian, yang ditunggu-tunggu pun datang. Jaki, pokoknya Bapak nggak mau tahu. Kamu harus ikut partisipasi bersama anak-anak yang lain. Jangan malu-maluin Bapak. Pak, Jaki. Ah, iya ya. Gue jalan nih sekarang juga. Ki, ganti bajumu dulu. Males, langsung aja. Dan di rumah Pak RT sendiri, rapat pemuda sedang berlangsung. Dan ketika sedang rapat, motor Jaki pun datang. Beberapa pemuda hendak emosi, namun Ontong berusaha menahannya, terutama Joko. Biarin aja, syukur-syukur dia mau datang, ucap Ontong menenangkan Joko. Sorry, gue sibuk ada diklat di sekolah, ucap Jaki, lalu duduk di antara keduanya. Gak apa-apa, kita lanjut. Apa yang lain ada ide lagi? Mungkin Jaki punya ide buat tambahan lomba-lomba? Tanya Ontong. Gue ngikut aja. Ya, kalau lo ngikut aja, ngapain lo dateng? Kita tuh di sini musyawarah. Kasih saran kek, masukan kek, ide, apa kek? Kalau lo cuma ngikut dan diem-diem aja, ngapain lo kesini bego? Gak guna tolol, sampah. Ucap Joko tak dapat menahan emosinya. Kenapa lo ngegas? Kalau enggak karena bokap gue gak akan sudi ikut acara-acara beginian. Lomba-lombaan mager banget gue. Apalagi ikut karnaval. Sorry, gue bukan anak jamet. Kok, jangan, ucap Ontong dan Untung menahan Joko yang hendak menghajar Jaki. Seketika Jaki terkejut, beruntung tangan Untung menepis tangan Joko yang hendak menghajarnya. Dan juga tiba-tiba ikut terpancing, emosi, dan tak terima. Joko mengolok-ngoloknya di depan umum. Orang seperti lo, mending pergi dari kampung ini. Gak guna, gak ada manfaatnya. Lo siapa? Lo anak warga biasa aja songong, pakai ngusir-ngusir gue. Lo gak inget gue anak Pak RW? Pejabat di kampung ini. Bahkan sekelas bokapnya Ontong aja, Pak RT, gak berani sama bokap gue. Dan lo tahu artinya apaan? Kalau lo macem-macem, lo yang akan gue usir dari kampung ini. Ngusir gue? Bokap gue emang bukan pejabat, tapi bokap gue orang terkaya di kampung ini. Pejabat aja bisa dibeli sama bokap gue, bos. Harusnya lo tanya dulu sama bokap lo sebelum lo malu. Dari mana anggaran buat acara 17-an di kampung ini? Tanya, siapa sponsornya? Tanya sama bapak lo, ke warga yang mana bapak lo ngemis-ngemis minta sumbangan terbesar di kampung ini, ha? Sekalipun bokap lo pejabat dan bokap gue warga biasa, tapi bokap gue bisa ngebeli harga diri bapak lo.
termasuk harga diri lo. Plak. Kurang aja. Kok, udah kok. Lepasin gue. Ingat, urusan kita belum selesai. Gue juga bakal bikin perhitungan sama lo, ucap Jaki pada Joko. Gue gak takut, ucap Joko, dan Jaki pun meninggalkan perkumpulan. Joko sendiri masih ditenangkan oleh kedua temannya. Sabar kok, sabar, ucap Ontong. Gini aja, dia mau ikut syukur, gak ikut ya udah, ucap Untung. Tapi kan dia anak Pak RW, Tung, ucap Ontong. Ya apa urusannya? Biar kata anak Pak RW, kalau nggak guna ya buat apa? Benar kata Joko, lebih baik nggak usah diajak. Anggap aja dia bukan pemuda di kampung ini. Siang hari kemudian, hari ini diadakan lomba gerak jalan antar sekolah satu kecamatan, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Jaki sendiri juga ikut menjadi peserta. Tak hanya Jaki, Joko pun sama, bahkan ia menjadi komando. Namun sayang, pertemuan pemuda semalam yang sampai membuatnya begadang sampai pagi itu membuat ia terbangun kesiangan dan kelabakan. Dan siang ini, semua peserta gerak jalan akan berkumpul di sebuah lapangan kecamatan. Karena gerak jalan tersebut start di lapangan kecamatan dan finish di lapangan perbatasan Balai Desa Manecu. Joko sendiri dengan mogenya kini siap menuju lapangan kecamatan. Joko hampir terlambat, padahal saat ini regunya sudah siap dan sudah standby di antrian, dan tinggal jalan saja. Bahkan gurunya sudah menelponnya berkali-kali. Namun saat di tengah perjalanan menuju lapangan kecamatan, motor Joko tiba-tiba mogok. Joko heran, kenapa mogenya bisa mogok? Dan setelah mengeceknya, ternyata ban motornya bocor terkena paku. Sedangkan bengkel masih jauh sekitar 1 kilo lagi. Jalan pun gak akan nutut, hingga kemudian sebuah motor metik besar tiba-tiba menghampirinya. Siapa lagi kalau bukan Jaki? Kenapa motor lo? Tanya Jaki penasaran. Bukan urusan lo. Loh, kok emosi? Ya emang bukan urusan gue sih. Tapi kan semalam lo bilang sendiri. Pakai ngancem gue lagi. Lo bilang, ingat ya, urusan kita belum selesai. Gue gak ada waktu ngurusin lo untuk saat ini. Titipin motor lo di warung. Naik. Hah? Naik? Lo ikut gerak jalan kan? Lo gak nyadar nomor urut regu lo di dada lo? Nomor urut paling awal-awal. Anjir, iya lagi. Makanya, jangan songong jadi orang paling kaya di kampung ini. Mungkin lo merasa bisa ngebayar bokap gue, ngebeli harga diri gue. Tapi lo, kalau udah seperti ini, satu yang gak bisa lo beli, yaitu waktu. Dan waktu lo mepet saat ini. Dek. Lo, seketika Joko tertampar. Udah, gak usah emosi, gak ada waktu. Nanti aja berantemnya, 1 lawan 1. Jangan main keroyokan. Jangan ngajak teman-teman lo satu kampung. Pengecut. Buruan, naik gak? Kalau enggak gue tinggal nih. Ngapain lo peduli sama gue? Bukannya lo makhluk antisosial? Salah. Gue makhluk yang paling seksi dan yang paling tampan di kampung Manecu. Ting. Seketika Joko jadi heran saat Jaki mengedipkan matanya pada Joko. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Jaki tiba-tiba soker pada Joko. Namun karena Joko merasa kepepet, Joko tak ada pilihan lain. Joko pun menuntun mogenya ke warung yang kebetulan mengenalnya. Karena putranya juga salah satu pemuda kampung. Dan Joko pun naik di motor Jaki. Pegangan. Pegangan apa? Ya terserah, pegang mana aja sesuka lo. Asal jangan pegang perabotan gue aja. Pakai nanya. Ya, motor Jaki pun jalan, dan di jalan keduanya pun diam. Namun Joko tidak tahu jika Jaki diam-diam mengintipnya dari spion dan tersenyum padanya. Dan begitu Joko tak sengaja menatap spion, sial, Joko memergokinya. Ngapain lo? Gak ada. Mastiin spion aja. Kurang pas, ucap Jaki beralasan. Hingga kemudian HP Joko berbunyi. Terdengar Joko sedang teleponan dengan suara cowok. Dan di speaker pula. Apalagi? Lo jangan salah paham dulu sama tuh cowok Paskib. Kita cuma sekedar senior junior. Lo kan tahu cita-cita gue jadi anggota Paskib. Dan sekarang gue berhasil masuk. Lo
malah cemburu sama gue. Ah, alasan. Gue benci semua anak paskib, termasuk lo. Tugas anak paskib itu naik turunin bendera, bukan naik turunin celana. Lo masih bisa ngebacot sama gue. Gue udah ngantongin bukti-bukti ya, kalau lo nyelingkuin gue. Termasuk video lo nyefong tuh cowok paskib di toilet belakang gudang sekolah. Dek, tut tut tut. Seketika Joko yang malas itu mematikan panggilan teleponnya yang membuat Jaki terkejut. Lo suka cowok? Tanya Jaki yang membuat Joko baru menyadari jika sedari tadi ia ngoceh-ngoceh di depan Jaki. Maklum, begitulah Joko. Jika sudah emosi, tak peduli sekitar. Jika sudah terjadi, baru sadar. Iya. Kenapa emang? Mau apa lo kalau gue suka cowok? Oh, gak apa-apa. Ya kebetulan, kita sama. Terus, kalau sama, mau apa? Ya gak apa-apa. Jangan bilang, gue bakal mau sama lo ya. Dih, yang mau sama lo juga siapa? Kok lo jadi ngegas terus sih? Darah tinggi amat jadi orang. Gue tahu lo lagi bete sama cowok lo. Tapi jangan ngelampiasin sama gue dong. Urusan lo sama cowok lo. Urusan lo sama gue beda kasus. Lagian ngapa lo kepedean gue suka sama lo? Sorry, gue lebih suka boti kalem, sopan dan santun. Yang gak teriak-teriak dan berisik. Syukurlah, gue bukan boti. Masih bisa ganti role, tergantung lawan. Bacot, buruan gue udah telat. Sabar. Ya, tak lama kemudian keduanya pun sampai. Dan begitu sampai dan memarkirkan motor, Joko main kabur aja. Weh, bukannya makasih. Hingga saat Joko berlari, hendak ke regunya. Woi, apaan tuh? Seketika Joko menoleh kembali saat terjadi kerumunan. Dan jalan, si Jaki dikeroyok anak paskib. Seketika Joko berlari dan tawuran pun tak terhindarkan. Teman-teman Jaki pun tak terima. Perkelahian antara 3 regu dari paskib, regu Jaki, dan regu Joko pun tak terhindarkan. Tawuran berakhir ketika berhasil dipisahkan oleh keamanan yang bertugas berjaga di lokasi. Beruntung tak ada yang terluka fatal. Mungkin sebagian ada yang memar-memar saja, terutama Jaki yang lebam di bagian pelipis matanya. Joko yang sebelumnya kesal pada Jaki itu kini jadi kasihan karena jadi ikut-ikutan imbas urusan pribadinya. Joko jadi kesal pada mantan cowoknya yang ngadu pada anak-anak paskib, bahkan mengancam jika sampai menyebarkan video mantannya di toilet belakang gudang. Lo gak apa-apa? Tanya Joko sembari menyentuh luka Jaki. Gak apa-apa, ini gak seberapa. Lebih dari ini gue pernah. Coba aja kalau berani 1 lawan 1 dan gak keroyokan kayak gini. Jelas yang babak belur bukan gue, tapi mereka. Udah, woi, kumpul. Persiapan. Joko, standby. Oh, iya Pak. Ki, thanks ya, tumpangannya. Sama-sama. Ya, keduanya yang awalnya semalam hampir saling melempar bogeman itu, siangnya sebaliknya, malah saling melempar senyuman. Lo gak apa-apa bro? Tanya Mukhtar teman Jaki. Gak apa-apa. Kalau lo gak bisa ikut, gak usah ikut. Apaan sih, cuma gini aja. Yang sakit muka gue ya, bukan kaki. Kaki gue masih bisa jalan sampai 5 kilo. Ya udah, persiapan. Tapi gue ragu. Ragu kenapa Ki? Kalau gue pingsan, angkat gue ya, soalnya gue belum makan. Kebiasaan ya lo ya, pasti pagi-pagi cuma ngopi. Kasah. Ingat asam lambung lo. Dan singkat cerita, acara gerak jalan pun berlangsung. Satu persatu regu mulai dilepas dan berangkat. Begitu juga regu Joko yang sudah berangkat lebih dulu. Namun meski regu Jaki mendapat nomor urut di belakang Joko, namun siapa sangka setelah kurang lebih 2 jaman akhirnya regu Jaki dapat menyalip Joko. Joko yang posisinya berada di barisan paling belakang di sebelah kiri bertepatan dengan Joko yang berada di paling depan karena sebagai komandan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, langkah tegap maju, salib. Dan begitu regu Jaki menyalip regu Joko, seketika mata keduanya bertemu saat Jaki menepuk pundak Joko. Joko tersenyum, begitu juga Jaki.
Entah kenapa, jantung Joko berdetak saat bersalipan dengan Jaki. Regu Jaki pun berhasil menyalip regu Joko. Namun ketika regu Jaki baru saja menyalip dan berhasil berada di depan regu Joko, hingga kemudian, set, Jaki tiba-tiba pingsan. Seketika Joko refleks berlari menolong Jaki mengabaikan regunya. "Woi, petugas mana? Guru pengawas regu kalian mana?" tanya Joko panik. Sedangkan guru pengawas regu Joko sudah lewat dan menunggu regu Joko di sekitar 1 kiloan. Telepon, gak diangkat. Ah, sial. Kok? Kenapa? Sapa Ontong yang tak sengaja lewat dan menonton dan bertemu regu Joko dan Jaki. Ah, Kong, gue butuh bantuan lo. Udah guys, biar gue yang urus. Gak bisa gitu. Lo siapanya? Lo gak bisa seenaknya bawa Jaki. Nunggu ambulan datang. Tanya regu Jaki tak terima. Gue tetangganya. Mata lo gak lihat macet kayak gini? Kalau Jaki mati, lo mau tanggung jawab? Bro, bawa aja teman gue. Dia punya asam lambung. Bahaya kalau gak segera diatasi, ucap Mukhtar, teman Jaki satunya. Ya makanya. Guys, bilangin guru, cari alasan apa kayak buat gue, ucap Joko pada regunya. Dan karena Joko yang paling berkuasa, jadi regunya tak ada yang berani membantah. Joko membopong tubuh Jaki dan membawanya naik motor bersama Otong menuju ke rumah sakit terdekat. Malam hari kemudian, malam hari ini di rumah sakit sendiri, Joko baru saja sadar. Dan begitu sadar, sudah ada Mukhtar di sampingnya. Bro, kok? Bener kan? Kesampean juga omongan lo bakal pingsan. Makanya sarapan, biar gak ngerepotin orang. Gara-gara lo, kita kena semprot guru. Lupakan, udah beres. Barusan Pak Guru udah balik. Gimana ceritanya? Gue tiba-tiba bisa selonjoran di sini. Lo pikir di pantai, selonjoran sambil santai? Emang lo gak ingat gimana lo pingsan? Seingat gue, tadi kita nyalip regu anak SMA. Terus terus lo pingsan. Untung aja kata dokter, lo cepet-cepet dibawa ke sini. Kalau enggak, gue nggak tahu bisa ketemu lagi sama lo apa enggak. Segitunya, orang gue nggak apa-apa kok. Ini buktinya gue masih hidup, masih bisa gerak, masih bisa loncat. Bro, lo ngeramein banget ya sakit lo. Dan inget, lo harus berterima kasih sama yang nyelamatin lo dan bawa ke sini. Siapa? Pak Guru kan? Pas selamat? Bukan, melainkan si Joko, ketua regu SMA yang kita salib. Apa? Joko? Di rumah Pak RT. Di rumah Pak RT atau di rumah Ontong sendiri, semua pemuda kampung lagi-lagi berkumpul. Rapat persiapan perlombaan yang akan dimulai besok. Gimana Tung? Semua siap? Tanya Ontong. Siap. Semua properti sudah siap. Oh ya, ini sisa anggaran untuk menghias kampung. Oke. Jadi, hari pertama lomba apa Tong? Tanya Joko. Besok, untuk pemuda dan bapak-bapak panjat pinang. Dan untuk ibu-ibu, lomba nyuwun tempeh berisi manecu. Sesuai ikon kampung kita. Siapapun boleh ikut, termasuk kita panitia. Boleh ikut serta, ucap Ontong. Asik, kali aja besok gue panjat pinang dapat magicom buat emak gue. Tak lama kemudian, suara motor tiba-tiba datang. Dek. Jaki dengan sepeda motor metiknya baru saja datang yang membuat Joko heran. Cepat sekali dia pulang dari rumah sakit. Gih, sapa Joko yang membuat semua terkejut melihat ekspresi Joko pada Jaki, terutama Untung dan yang lain, kecuali Ontong yang tahu ceritanya dan hanya senyum-senyum sendiri. Jaki pun tersenyum, lalu membuka jok motornya yang besar itu, lalu mengeluarkan beberapa kantong makanan sampai terlihat keberatan, kemudian menghampiri yang lain. Malam, sorry telat lagi. Wah, perasaan konsumsinya dari kemarin kok cuma gorengan, gak bosen? Nih, gue bawain pizza sama burger, bagi-bagi. Seketika semua saling menoleh dengan yang lain. Gak ada angin, gak ada hujan. Cowok songong ini tiba-tiba jadi baik. Thanks bro, ucap Ontong mengambil makanan dari tangan Jaki. Lalu Jaki memilih duduk di samping Joko yang tersenyum padanya. Lo udah enakan? Tanya Joko. Udah, berkat lo. Thanks. Syukurlah. Jadi apa nih yang bisa gue bantu? Gak ada, orang udah beres semua. Ntar gue dikatain gak guna.
Ya emang gak guna. Lagian lo bisa bantu apa? Lo kan penyakitan. Joko, shh, jangan cari perkara lagi, ucap Ontong panik. Siapa yang cari perkara? Emang dia punya sakit lambung kok. Mana bisa ikut kegiatan? Gerak jalan aja pingsan. Itu karena gue telat makan. Kalau gue udah makan, jangan tanya. Udah jangan maksa. Lagian semua udah beres kok. Padahal gue udah nyiapin ide buat lomba. Lomba apaan bro? Tanya Untung. Lomba move on run. Apaan tuh? Lomba lari dari kenyataan. Lari dari bayang-bayang mantan. Semua pun tertawa, kecuali Joko yang tersindir dan melirik tajam Jaki. Namun kemudian tersenyum. Kalau ada, gue ikut. Merasa ya? Pakai nanya. Jadi bener nih, udah beres semua. Udah bro, ucap Ontong. Ki, gue makan ya, ucap Untung. Silakan, makan dulu. Ya, di saat semua sedang sibuk makan, Joko dan Jaki ngobrol sendiri. Jaki sebisa mungkin memepet dan usaha terus mendekati Joko. Semoga saja Joko tak risih dengan sikapnya. Ya, Jaki pun kembali berbisik. Serius, padahal gue masih ada ide lain yang lebih menarik, bisik Jaki pada Joko. Apaan tuh? Yang beneran dikit kalau ngide. Ada. Jadi, gue punya ide. Gimana kalau gue gantiin mantan lo jadi cowok lo? Kok? Kenapa? Tanya Untung heran. Gak apa-apa bro, dia cuma sedikit terkejut denger ide brilian gue. Santai aja. Ya enggak kok? No comment, no answer, and no, makan no pizza. Jadi ide gue ditolak nih. Padahal ide gue perasaan bagus deh. Perasaan semua menunjang, mulai dari face, body, penampilan. Kurang cakep apa coba? Dan kalau boleh jujur, lebih keren gue dari spek mantan lo. Seketika Joko kesulitan menelan pizza. Tiba-tiba rasanya tenggorokannya seret seketika. Keduanya pun hanya saling menatap. Meski tak ada obrolan serius, namun jika dilihat dari tatapan mata Joko mulai tertarik pada Jaki. Hanya saja, biasa, gengsi. Keesokan harinya, siang ini acara perlombaan pun sedang berlangsung. Riuh warga terdengar meriah dan menyemangati para peserta. Joko tampak ikut serta dan sedang memanjat pinang bersama dengan Untung. Sedangkan Ontong bertugas sebagai juri. Baik Joko maupun Untung sama-sama gagal, saking lincinya pohon pinang. Namun keduanya tak menyerah. Untung ingin mendapatkan hadiah Magicom untuk emaknya. Sedangkan Joko sendiri ingin mendapatkan sepeda lipat. Sebagian lagi menginginkan smartphone. Semakin lama, semakin ramai saja. Dan dari atas pohon pinang, Joko tak menyadari jika di bawahnya kini Jaki sedang memanjat. Koh, naik, Jaki. Seketika Joko tersenyum dan terkejut dengan kedatangan Jaki yang membuat Joko kurang fokus. Sampai tubuh Joko kembali lagi-lagi merosot hingga semua pun jatuh. Namun semua masih bersemangat, apalagi Joko. Dan entah bagaimana caranya, dengan usaha yang keras, Joko berhasil menduduki pundak Jaki, lalu kemudian perlahan-lahan menaiki kedua pundaknya hingga kemudian yeay! Satu Magicom berhasil Joko raih, lalu memanggil Untung. Tung, buat lo. Serius kok? Iya, lo bilang emak lo butuh Magicom baru. Ya udah ambil. Kebetulan posisinya kena Magicom. Mau ambil sepeda, kagak nyampe tangan gue. Thanks banget nih bro. Yah elah pakai ngobrol. Gue nggak kuat nih. Bentar, lagi dikit. Yang bawah nggak kuat. Wah. Ya, lagi-lagi semua merosot. Prit. Ganti-ganti yang lain. Loh, anak orang kaya bisa beli sepeda sendiri, ucap Ontong. Iya sih bro, tapi kalau dapat dari hasil perjuangan kayak gini tuh sesuatu banget. Gantian yang lain. Lagian, ngapa lo ngambil Magicom? Ya paling bisa dijangkau. Gak apa-apa buat si Untung, pengen banget dapetin Magicom. Bro, thanks ya. Gue pulang dulu, kasih emak. Habis ini gue kesini lagi. Jangan lama-lama. Iya. Jaki boleh naik lagi. Kecuali Joko yang udah dapet. Lanjut aja Ki, siapa tahu dapat HP, topi, atau sepeda lipat. Seperti yang dimauin Joko.
Ngapain gue capek-capek naik? Orang yang gue mau gak ada di atas, orang yang gue mau udah ada di samping gue. Oh, paham. Ya udah, gak usah panjat pinang. Panjatin aja si Joko. Ting. Jaki mengedipkan mata yang membuat Joko salbrut. Gue juga mau pulang dulu mandi. Habis ini gue kesini. Ya, Joko yang salting itu kabur dan pulang ke rumahnya. Singkat cerita, begitu sampai rumah, Joko langsung mandi. Dan ketika di dalam kamar mandi, Joko membatin dalam hati. Si Jaki suka beneran? Apa cuma main-main sih sama gue? Emang sih, ada istilah benci jadi cinta. Tapi kan gue benci banget, nget sama dia. Masa gue bisa jatuh cinta? Dan cinta banget, nget. Baru deket lagi. Karena sekalipun kita udah tahu dari dulu, tapi kita gak sekenal dan sedekat ini. Tapi kalau dilihat-lihat, emang lebih cakep dari mantan sih. Tapi kalau gue sama dia, tebak roll. Ya kali gue ngalah jadi boti. Secara gue trauma jadi bot. Dan itu pun cuma sekali, saat gue sama orang yang salah. Tapi kalau sama dia, pusing. Dan begitu Joko selesai mandi, "Kok? Ya bu, cepetan. Dicari anak Pak RW tuh di depan. Gak mau masuk, malah nunggu di teras." Hah? Iya, anak Pak RW. Iya bu. Ya, setelah Joko ganti baju, Joko langsung menghampiri Jaki yang sedang duduk-duduk di teras. Seketika Joko terkejut ketika melihat Jaki dengan membawa sepeda lipat hadiah panjat pinang. "Nih, sepeda lipat lo. Lo tadi naik?" Gue naik. Semata-mata buat ngedapetin sepeda ini buat lo. Sementara sepeda dulu. Kali aja suatu saat gue bisa ngedapetin lo. Lo kan tadi bilang kalau akan lebih puas jika untuk mendapatkan sesuatu itu dengan melewati sebuah proses yang tidak mudah dan melalui perjuangan. Karena sesuatu yang didapatkan dengan cara yang sulit pasti akan dirawat dan disayang-sayang, dihargai. Dan sepeda lipat hadiah dari Panjat Pinang ini sebagai saksi dalam perjuangan gue semata-mata buat ngedapetin orang yang gue sayangi. Dan diterima atau ditolak, urusan belakang. Gue pasrah. Gue balik dulu. Gak mampir dulu Ki? Makasih, next aja. Mampir sekalian ngapel. Itu pun kalau cinta gue udah lo terima. Ya, Jaki pun pulang. Seketika jantung Joko kembali berdetak. Baru kali ini ada cowok se-effort ini untuknya. Itu karena selama ini Joko lah yang selalu effort untuk orang lain. Dan tak pernah mendapat feedback dari orang yang ia sayangi. Bahkan yang ada Joko malah mendapatkan pengkhianatan dan kekecewaan. Tidak ada lagi kecewa. Yang ada hanya tawa. Joko harus merdeka. Joko harus bahagia. Jaki datang bak pahlawan di saat Joko dijajah oleh mantan. Dia datang dan berjuang untuk membebaskan hatinya dan berhasil merebut dan membuatnya jatuh cinta. 2 hari kemudian, sudah sekitar 2 hari ini baik Jaki maupun Joko tak bertemu. Keduanya sama-sama berkomunikasi hanya lewat HP. Itu karena semuanya sibuk masing-masing. Joko sempat khawatir. Joko takut Jaki menghindarinya perlahan-lahan. Karena Joko belum juga menerima cinta Jaki. Bukan ragu, namun gengsi dan egonya juga besar. Mungkin ini sudah waktunya Joko jujur dan tak mengulur-ngulur waktu lagi. Joko tak mau jika kehilangan orang tulus seperti Jaki. Joko mencoba untuk mengecat Jaki, namun Jaki belum membalasnya. Pikiran Joko kemana-mana, hingga kemudian Jaki seketika memvideo call-nya. "Sorry, gue masih di sekolah." "Oh, kenapa belum pulang? Padahal udah malam ini." "Belum. Ini mau pulang. Tadi ikut nyiapin anak-anak besok persiapan karnaval." "Bukannya lo gak ikut?" "Iya sih, tapi kan gue anggota OSIS, jadi cukup repot. Dan yang karnaval juga gak 1-2, ada beberapa regu. Regu pencak silat, drum band, dan lain-lain." "Oh gitu. Besok nonton ya?" "Pasti. By the way, kenapa lo gak ikut karnaval sekolah dan memilih ikut pemuda kampung?" "Ya karena gue pengen pakai kostum tema buah Manecu. Karya Untung, fit pemuda kampung Manecu. Jadi gak sabar nonton. Sampai ketemu besok."
Keesokan harinya, ya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Pemuda kampung Manecu kini bersiap-siap menuju lapangan kecamatan untuk berkumpul bersama peserta-peserta lain. 3 perwakilan dari kampung Manecu sudah siap. 3 memakai kostum tema hasil bumi kampung Manecu, dan 2 grup lainnya adalah 1 grup ibu-ibu senam, 1 lagi pemuda kampung yang cosplay tema mistis. Ada yang cosplay tuyul, ada yang cosplay pocong, dan ada juga cosplay buto. Dan tak lupa 1 truk besar berisi sound system yang mengiringi. Joko dan 2 perwakilan, juga para pemuda-pemuda lain, kini diusung naik ke sebuah pickup. Dan keduanya diantar menuju lapangan kecamatan. Joko dan lainnya terlihat bersemangat, apalagi Jaki akan menontonnya. Di sekolah Jaki sendiri, Jaki juga sama, sedang sibuk membantu persiapan regunya, dan sebentar lagi bersiap mengantar rombongan. Dan begitu Jaki dan rombongannya berangkat, Jaki mendapat pesan dari Joko. Joko memberitahukan jika sudah standby di lapangan. Jaki pun langsung membalas pesan Joko dan memberitahukan jika Jaki sedang OTW. Dan tak lama kemudian, setelah sekitar 20 menitan karena jalanan macet, akhirnya rombongan sekolah MAN sampai di lapangan kecamatan. Lapangan begitu full peserta dan juga mobil-mobil pengiring karnaval. Dan sejauh mata memandang, Jaki tak menemukan Joko. Jaki mencoba mengirimkan pesan pada Joko, namun Joko tak membalas. Jaki mencoba memvideo call-nya, tapi bukan Joko yang mengangkatnya. Ki, cie, ini gue yang disuruh bawa HP-nya. Oh, lo di truk tuh. Kalian udah jalan ya? Udah jalan dari tadi. Ini udah di depan SMP 1. Bentar, gue liatin si Joko di bawah. Tuh, lagi dikasih minum sama Ontong. Keren banget. Karya lo kan? Iya, gue yang punya ide. Tapi kan dibantu sama anak-anak juga. Berat gak tuh? Bener-bener kayak bawa pohon menecu? Berat banget sih enggak. Yang berat itu buah menecunya, karena asli. Gue doain lo jadi desainer. Amin. Rombongan lo belum jalan. Ini udah mau jalan, lagi antri. Ya sudah, ntar gue kabari lagi. Oke bro, siap. Di jalan sendiri, rombongan Joko baru saja sampai di depan perempatan masjid. Dan setelah berjalan hampir 2 jam, sebentar lagi Joko dan rombongan hampir sampai di garis finish. Namun Joko kesal karena belum bertemu Jaki, dan Jaki sengaja tak menemuinya. Padahal ia sudah berjanji akan menemui Joko. Ya, Joko sendiri kini sedang berhenti dan melayani penonton yang meminta foto dan tertarik dengan kostum pohon manecunya. Mulai dari pemuda seusianya, cewek-cewek, bahkan emak-emak gaul heboh berfoto dengannya. Dan 2 teman lainnya. Hingga saat semua penonton selesai meminta foto, "Mas, boleh minta foto?" Dek. Jaki, kenapa baru nemuin? Udah hampir garis finish lagi. Ya maaf, habisnya macet banget sih. Apalagi rombonganku jauh di belakang. Yang penting kan udah ketemu. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali, ya kan? Nih, minum dulu. Es kopi, biar gak ngantuk. Tahu aja, baru aja gue mau minta minum sama si Untung. Kasih ya. Cekrek, ucap Jaki memberikan es kopinya sembari foto selfie bersama Joko yang sedang menyeruput es kopinya. Dan rombongan pun kembali jalan. Jaki menemani Joko berjalan bersama rombongan kampung Manecu. Lo gak dimarahin? Gegara misa dari rombongan lo? Enggak lah, gue udah izin balik malah. Kan gue cuma bantu nyiapin, bukan peserta. Santai. Boleh gue petik gak sih? Satu aja nih buah manecu di kepala lo. Gemes banget, pengen gue makan. Meskipun gue anak kampung Manecu, tapi gue jarang makan buah manecu. Terakhir makan pas masih kecil. Sampai gue lupa sama rasanya. Ambil aja. Udah nyampe garis finish ini dan rasakan kembali sensasi rasa yang dulu pernah ada. Yah, tapi ini bukan soal rasa manecu kan? Ah, gak usah dibahas kalau menyangkut masa lalu. Lo yang ngomong. Tapi by the way, gue gak diomelin Untung kan kalau metik? Gak akan. Petik nih. Gak oleng nih pohonnya kalau gue tarik. Enggak, buruan ambil. Gue ambil ya. Sorry. Cobain. Masih mentah apa udah mateng nih? Cobain. Ya, Jaki pun membelahnya. Dan begitu Jaki mencobanya, seruput.
Manis. Kesampean juga kan makan buah manecunya? Iya, tinggal satu yang belum kesampaian. Apa tuh? Manjat pohonnya. Seketika Joko terdiam, hingga kemudian seorang emak-emak menghampirinya. Mas, minta foto boleh? Oh, boleh bu. Bisa saya bantu fotoin mungkin? Ucap Jaki membantu melayani yang membuat Joko senang. Oh iya mas, tolong fotoin yang bagus ya mas. Siap. 3, 2, 1. Trek. Sekali lagi. 3, 2, 1. Trek. Makasih mas. Sama-sama. Ya, Joko mengabaikan ucapan Jaki tadi, lalu kembali menyapa warga dan melambaikan tangannya, menyapa warga sembari berputar-putar bak model profesional. Sedangkan Jaki sibuk mengabadikan momen dengan mengambil foto dan video dari beberapa arah. Dan tak lama kemudian, rombongan kampung Manecu pun akhirnya sampai di garis finish. Semua berkumpul merayakan suksesnya acara karnaval, tanpa ada rintangan dan tanpa ada personil yang pingsan. Dan setelah istirahat sejenak, dan karena karnaval masih lama selesainya, dikarenakan banyaknya peserta, rombongan kampung Manecu pun satu persatu memutuskan untuk pulang, dan tak menunggu hasil pengumuman lomba. Karena sudah dipastikan acara karnaval selesai sampai malam, dan jika awalnya semua rombongan berangkat bersama, namun ketika pulang, justru rombongan pulang masing-masing. Sebagian naik pickup, sebagian ada yang dijemput keluarganya. Yuk, Jaki, Joko, naik! Teriak Untung yang sudah bersama Ontong dan juga supir truk. Sedangkan Jaki membantu Joko naik ke atas truk bersama sound system. Dan begitu keduanya di antara sound system, Koh, ucap Jaki yang terkejut saat Joko yang sedari tadi diam mengabaikannya itu kini tiba-tiba mengecup bibir Jaki. Begitu menakjubkan dicium siluman pohon Manecu ini. Jadi nggak manjat pohon Manecunya? Ya, dengan tanpa melepas kostum pohon Manecunya, tak menghalangi percumbuan antara manusia dan siluman pohon Manecu tampan itu. Dan meski memakai kostum, bukan berarti Jaki tak dapat mengekspos bagian belakang Joko. Dan jika dilihat dari jalan raya, saat truk mulai berjalan, tampak ujung pohon sedang bergoyang-goyang seperti tertiup angin kencang. Oh, sakit Ki? Ini pelan. Iya, tapi gue udah 5 tahunan pensiun jadi bot. Rapat lagi. Terus gimana? Cabut aja? Baru aja mulai. Lagi enak-enaknya. Ya udah, tapi pelan ya. Iya siluman pohon Manecu tampan, ucap Jaki sembari menggenjot sambil berdiri. Suara sound system menyala yang membuat keduanya budek namun lambat laun menikmati. Bahkan bebas berteriak mengekspresikan diri. Teriak aja kalau sakit. Iya, gue sakit, tapi gue tahan. Anggap aja, ini perjuangan gue. Menurunkan ego gue, rela jadi bot demi ngedapetin cowok setulus lo. Gue yakin, lo gak akan nyesel pilih gue. Gue lebih segalanya daripada mantan lo. Bahkan lebih nikmat jadi bot gue daripada jadi top mantan lo. Gak salah lagi Ki. Baru kali ini, gue ngerasain nikmatnya bercinta di atas truk dan bercinta sama pohon berlubang. Enak juga lubang top mantan pensiunan botik. Ya, entah apa yang dilakukan keduanya. Yang jelas pohon Manecu itu terlihat bergoyang kencang. Berguncang-guncang, saking kerasnya guncangan itu sampai-sampai buah Manecu itu rontok dengan sendirinya. Bahkan sebagian sampai jatuh ke jalan dan ditangkap oleh warga. Tak hanya buahnya, tapi ujung ranting-ranting pohon itu juga satu persatu mulai patah. Dan di dalam kemudi truk sendiri, Ontong jadi salfok saat melihat warga dari spion yang tiba-tiba saja berlari menangkap dan mengambil buah Manecu yang jatuh dari atas truk. Bahkan Ontong curiga saat melihat ranting pohon yang juga jatuh ke jalan. Tung, ada yang gak beres kayaknya di atas truk. Gak beres apa? Coba lu cek aja sendiri, mumpung truk lagi berhenti dan macet nih. Ya, gak beres apa dulu? Buruan lu cek daripada lu nyesel. Apaan sih? Cepet. Iya. Ya, Untung pun turun, lalu memanjat truk dan begitu sampai atas. Woi, waduh, kostum gue kenapa jadi hancur? Lo apain sih? Joko, Ki,
Ngapa lo bugil? Tung, gue Jaki panik saat kepergok sembari menutup miliknya dengan daun manecu. Udah, gue ganti semua kerugian lo. Bener ya? Lo kan tahu gue buatnya sebulan lebih. Iya, anggap aja gue beli. Tung, turun. Ada kabar gembira. Apaan? Gue gak bakal gembira, yang ada gue sedih. Kostum gue dihancurin mereka. Biarin aja hancur. Yang penting kita menang juara 1 kategori kostum terbaik karnaval kampung. Hah? Yang bener loh. Iya, kok udah diumumin? Ternyata penilaiannya udah di awal tadi. Jaki, Joko, lanjut. Ya, keduanya pun kembali bercumbu. Jaki lagi-lagi membelah buah manecu, menyeruputnya, lalu mencongkel daging buah manecu yang lembut dan kenyal itu dan mengoleskan di lubang Joko. Dan baru kali ini Joko melayang saat pantat topnya diseruput oleh top lain. Enak sekali sensasi makan buah manecu di buah pantat montok lo kayak gini. Gue heran, lo ngakunya top, tapi pantat lo boti banget. Pantat lo kayak buah manecu. Tapi tunggu, set. Kenapa? Tanya Jaki, tiba-tiba menghentikan aksinya. Gue masih bingung. Bingung apa? Lo gak nolak gue kan? Yah elah Jaki. Pantat gue udah lo longgarin. Ya kali hati gue nolak tapi bol gue mangap. Bego. Sini gantian pantat lo gue lebarin. Oh tidak bisa. Happy ending.